Nagori Sekecamatan Gunung Maligas giat sosialisasi bela negara. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bela negara adalah tekad sikap dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman, ucap narasumber sosialisasi bela negara di Kecamatan Gunung Maligas, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024, sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat, di ruang Harungguhan Kantor Camat Kecamatan Gunung Maligas. Peserta sosialisasi bela negara ini dihadiri perangkat Nagori dan Maujana Sekecamatan Gunung Maligas, Camat Kecamatan Gunung Maligas Masra SH, Sekcam Gunung Maligas Lamhot Parlindungan, Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Simalungun, yang menghadirkan narasumber dari Kodim 0207 Simalungun Serma Bakara, Pelda Sumarlin, Sertu Dino Wahyudi narasumber dan hadir juga Babinsa Sertu Surya. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan untuk menarik keberkahan acara itu dirangkaikan dengan doa. Camat Kecamatan Gunung Maligas Masra SH, dalam sambutannya mengucapkan selamat datang di Kecamatan Gunung Maligas, dan menerangkan betapa pentingnya sosialisasi bela negara ini, sebagai bentuk kecintaan kepada NKRI, dan dilanjutkan sambutan dari Kodim 0207 oleh Serma Bakara. Narasumber Sertu Dino Wahyudi menerangkan, bahwa landasan yuridis undang-undang yang mengatur bela negara adalah pasal 27, yakni setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan pada pasal 30 tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Diterangkannya juga bahwa bela negara pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara, jelas narasumber. Juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara di Bab 2 ada bela negara. Ujarnya, narasumber juga mengingatkan sejarah perjuangan NKRI dan bentuk-bentuk ancaman yang ada di NKRI, termasuk sejarah tentang gerakan G30 SPKI, serta bentuk-bentuk perjuangan bangsa, jelasnya. Sap Muhardi melaporkan. Ya Allah, berikanlah kepada kami pencerahan. Sosialisasi bela negara di Kecamatan Gunung Maligas ini, Bapak dan Ibu, sosialisasi bela negara ini baru terlaksana di tahun 2024. Biasanya kita memang melakukan banyak sosialisasi, tapi ini merupakan program baru, walaupun secara kedinasan itu sudah kita laksanakan. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, hari ini Panghulu dan Bendahara tidak hadir di sini karena memang ada sosialisasi Siskodes yang diselenggarakan oleh Ben Sumut di Pematang Siantar. Jadi tidak mengurangi makna daripada acara kita hari ini. Mudah-mudahan tidak ada satu kendala sehingga kita dapat menyelesaikan dengan baik. Saya berharap sosialisasi ini kita bisa memanfaatkan apa yang disampaikan oleh narasumber. Setidaknya kita bisa mengaplikasikan apa yang bahan yang diberikan oleh pemateri nantinya. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita serius untuk melaksanakan bela negara, karena luar biasa, tanpa kita sadari mungkin bela negara di tengah-tengah masyarakat kita ini sudah menurun ya Pak ya, dibanding dulu untuk merebut kemerdekaan kita. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi saya meminta kepada kita semua untuk serius apa yang disampaikan. Ini hal yang menarik untuk kita cermati nantinya. Kalau semalam kita sudah melaksanakan sosialisasi tentang dana desa itu setiap tahun sudah disampaikan bagaimana kalau negara ini tidak merdeka, tidak kondusif,
kita bisa menerima dana tersebut. Jadi sebenarnya inilah puncak awal untuk berbangsa dan bernegara. Jadi Bapak dan Ibu, selamat datang kami ucapkan khususnya di kantor Camat Gunung Maligas. Tidak asing mungkin bagi kita. Inilah kami, keadaan kami yang sebentar lagi kami akan mengadakan marharuan bolon untuk tingkat kecamatan. Jadi saya mengundang kepada kita yang berhadir di sini untuk ikut menyambut Bapak Bupati nanti tanggal 26 Juni 2024 di Nagori Rabuhit. Ya, Bapak dan Ibu semua yang di sini ikut hadir karena diperkirakan masa kita ada 1.000 nantinya di sana, termasuklah orang-orang tua kita yang ada di sini, Bapak dan Ibu sebagai peserta. Setuju ya? Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan sosialisasi bela negara. Yang saya hormati Ibu Camat Kecamatan Gunung Maligas, Bapak Penghulu atau yang mewakili Sekecamatan Gunung Maligas, kemudian Ketua Mojana Sekecamatan Gunung Maligas, serta Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta sosialisasi bela negara. Kemudian Ibu narasumber dari Kesbang Polmas. Baik Bapak Ibu, perlu kami sampaikan di sini bahwasanya kami diperintahkan oleh Dandim 0202 Malungun selaku komandan kami untuk melaksanakan sosialisasi di setiap nagori ataupun setiap kecamatan di Kabupaten Malungun ini. Maksud dan tujuan kami di sini bukan untuk mengajari ataupun untuk menggurui, kami hanya untuk sekedar mengingatkan kembali karena materi bela negara ini adalah materi yang sudah pernah kita terima pada saat kita sekolah dulu. Nanti untuk mengupas lebih dalamnya dibawakan oleh rekan saya Dino Wahyudi. Intinya dengan dilaksanakan sosialisasi ini diharapkan ada perubahan yang lebih baik lagi di tiap-tiap nagori kita masing-masing. Karena waktu pun ini pun hari Jumat, waktu pun sudah mepet, jadi demikianlah kata sambutan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polri baru kita bisa membela negara ini. Jadi kita warga negara pun berhak untuk membela negara. Jadi di sini dikatakan apa itu tekad? Tekad adalah suatu kemauan, satu keinginan harus dicapai. Sikap yang kayak mana kita perlukan sikap semangat dan berani untuk rela berkorban, baik berkorban harta, berkorban waktu, berkorban pikiran, bahkan berkorban nyawa sekalipun. Tapi apa mungkin bapak-bapak ibu-ibu berani mengorbankan nyawa? Seorang mungkin ya. Tapi nanti kalau kedain Indonesia bisa diganti, saya yakin mau nggak mau harus mau. Yang sesuai dengan kejadian yang ada di negara-negara yang sekarang lagi berperang, nah, kayak Palestina lawan Israel, Ukraina sama Rusia, yang begitu bapak-bapak ibu. Jadi apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang bela negara? Yang pertama bapak-bapak ibu, sebentar lagi kita mau merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama kita laksanakan saja upacara secara hikmat. Jadi sekarang kita sudah banyak kita lihat di yang di mata kita ini sekarang masyarakat ini mengikuti upacara biasanya kalau di kecamatan biasanya di lapangan, ya Mbak. Cuma di sana bukan untuk mengikuti upacara. Cuma delok nonton kebanyakan. Apa salahnya bapak-bapak ibu-ibu pas
begitu upacara dimulai kita mengikuti jadi peserta. Tapi secara hikmat itu untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada pahlawan, untuk memupuk disiplin di situ. Jadi kita bisa nanti sekarang setiap tanggal 17 yang kita rayakan tadinya setahun sekali. Di situ gimana kita mau mengingat jasa-jasa pahlawan kita. Kalau kita upacara, kita tidak bisa cara hikmat. Upacara masing-masing pas, anggaplah kalau masih pengarahan apa segala macam bisa goyang-goyang. Iki pas bendera naik, pas pengibaran bendera putih, sanggup-sanggupnya di belakang gerak-gerak. Kadang-kadang guyu-guyu, kadang-kadang jago. Itu kan ada lucu. Pas bendera mau naik saja, kita masih sanggup. Kita gerak-gerak. Itu tandanya kita kurang kecintaan kepada negara. Berarti kita kurang mengingat jasa-jasa pahlawan kita yang masa lalu sehingga kita bisa nikmati saat ini. Jadi di sini saya harapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kita waktu 17 Agustus, saya minta tolong, apalagi, ini saya tanya lagi sama bapak-bapak, ibu-ibu, di sini ada nggak yang setiap mau kita peringati 17 Agustus di depan rumahnya ada bendera? Yakin? Kadang-kadang kita yang notabene cuma nanti kita biasanya kita buat bendera itu naik di tanggal 1 Agustus sampai di akhir bulan. Itulah setiap harinya kita naikkan pagi jam 6, kita turunkan jam 6. Ojo kita taruh nggak diuduk-uduk, nggak dilepas-lepas, jadi dia berkibar, dia sebulan terus. Ada kenaikan, gak ada penurunan, kebiasaan. Itu berarti kita nggak menghargai bendera merah putih.